Kenapa? Karena kita yakin bahwa setelah kehidupan dunia yang sementara ini ada kehidupan yang panjang, kekal, abadi selama-lamanya, yaitu kehidupan akhirat. Kita tidak mau sukses dunia, gagal akhirat, menang dunia, kalah akhirat, bahagia di dunia, sengsara di akhirat. Kita tidak mau. Kenapa? Kita tidak mau karena kita yakin kehidupan kita bukan hanya sepakat di dunia saja, tapi ada kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan akhirat yang panjang, kekal, abadi selama-lamanya. Maka ketika kita berdoa minta kepada Allah, kita selalu berdoa minta kebaikan dunia dan akhirat, sebagaimana doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan untukku di dunia dan berikanlah kebaikan untukku di akhirat, dan jauhkanlah aku, selamatkanlah aku, lindungilah aku dari siksa neraka. Itu doa kita, minta kebaikan dunia dan minta kebaikan akhirat, dan di ujungnya ditambah lagi. Apa itu? Waqina adzabannar, jauhkanlah kami, selamatkan kami dari neraka jahanam. Kenapa pakai tambahan di ujung itu? Karena manusia itu dikatakan selamat sebenar-benarnya, sukses sebenar-benarnya kalau dia selamat dari neraka dan masuk ke surga. Orang dikatakan menang kalau dia sudah selamat neraka masuk surga. Orang dikatakan sukses kalau dia selamat neraka masuk surga. Makanya berujung doa ditambahkan waqina adzabannar. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa man zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz. Siapa yang selamat dari neraka, masuk ke dalam surga, dialah orang yang benar, dialah orang yang sukses. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita selamat dunia dan selamat akhirat? Bagaimana kita menang dunia dan menang akhirat? Bagaimana caranya? Caranya kita beramal soleh. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun wanita, dan dia beriman kepada Allah, pasti dan pasti aku akan berikan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Di mana? Di dunia. Kehidupan yang baik di mana? Di dunia. Lalu di akhirat bagaimana? Dilanjutkan ayat itu, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan nanti di akhirat aku akan bayar ganjaran-ganjaran dunia secara tunai atas apa-apa yang mereka lakukan di dunia. Jadi amal soleh yang kita lakukan membuat kita menang dunia, menang akhirat, sukses dunia, sukses akhirat. Sekarang pertanyaannya, apa itu amal soleh? Amal soleh itu adalah bagaimana kita buat hubungan yang baik kepada Allah, dan bagaimana kita buat hubungan yang baik kepada sesama manusia. Itu namanya amal soleh. Tidak bisa dipisah-pisah. Oh, saya mau ibadah saja, tapi tidak peduli dengan manusia, tidak bisa. Saya berbuat baik saja kepada manusia, tapi tidak mau ibadah, juga tidak bisa. Dua-duanya
harus kita lakukan. Berbuat baik, beribadah, menyembah Allah, mengabdi kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Ibadah dengan ikhlas karena Allah, tidak menyekutukan Allah, takut kepada Allah, malu kepada Allah, taat kepada Allah, tidak melanggar aturan Allah. Itu namanya kebaikan. Lalu kepada manusia bagaimana? Kepada manusia sama. Kita tidak boleh menyakiti orang, tidak boleh membohongi orang, tidak boleh menzalimi orang, tidak boleh mengambil haknya orang, tidak boleh melukai perasaan orang, apalagi memerangi orang, apalagi membunuh orang. Berapa banyak manusia yang dia punya kebaikan dalam ibadah, ibadahnya betul, bagus, tapi ternyata dalam kehidupannya dia menyakiti makhluk Allah yang namanya binatang. Maka diceritakan dalam hadis, orang yang baik ibadahnya tapi dia mengurung kucing dan tidak melepaskan kucing itu untuk mencari makan sendiri, dan tidak diberi makan kucing itu dalam kandangnya, dalam kurungannya, sampai kucing itu mati kelaparan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada orang. Padahal ini orang baik ibadah. Tapi sebaliknya, ada wanita yang banyak dosa, pelacur di zaman Bani Israil. Ketika dia berjalan, dia melihat seekor anjing yang sedang kehausan, hampir mati. Maka dia robek bajunya, dia ambil air dari sumur pakai sepatunya, diminumkan air itu kepada seekor anjing. Maka dengan sebab kebaikan dia kepada makhluk Allah yang bernama anjing, Allah ampunkan dosa-dosa orang tersebut. Itulah pentingnya kita menjaga kebaikan. Ibadah kita buat bagus, hubungan kita kepada sesama juga bagus. Karena seseorang akan bangkrut di akhirat nanti ketika dia berbuat salah kepada sesama. Nabi bertanya, ada terima muflis di ummati? Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut di antara umatku? Man adza ila Allah bi a'malihim kal-jibal. Orang yang bangkrut di akhirat adalah orang yang datang menghadap Allah dengan seburuk amalan, bi salatihi wa siyamihi wa sadaqatihi wa hajjihi. Salatnya hebat, sedekahnya banyak, puasanya getol, hajinya berkali-kali. Walakin tetapi wahala dia mengubur berani, wasyata mahala dia menghina, mencela, menyakiti dengan lisannya kepada orang ini, wa akala mahala dan dia mengambil harta orang ini. Waktu qalu min hasanatihim, maka di akhirat nanti orang yang membawa amalan seburuk ini dituntut oleh manusia-manusia yang pernah dia sakiti. Ada banyak hasanatu sampai kebaikan yang seburuk itu habis ludes karena tuntutan orang-orang yang pernah dia sakiti. Sudah habis kebaikannya, masih datang orang menuntut dia, akhirnya dosa si penuntut itu diberikan kepada dia. Inilah manusia bangkrut. Maka kita harus berbuat baik. Nafsul mu'min mu'allaqun bidainihi hatta yadh'an. Jiwa yang manusia orang beriman itu akan terkatung-katung dengan hutangnya sampai dia membayar hutang. Jangan main-main dengan hutang. Hari ini banyak manusia yang menggampangkan hutang.
gampang buta, tapi sulit baik. Ketika ditakdir, dia lebih galak daripada orang yang membudaki. Ini terjadi di mana-mana. Kenapa? Karena kita tidak menjaga amalan. Maka dikhawatirkan orang tersebut akan bangkrut di akhirat nanti. Al-Muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang orang lain selamat dari lisannya dan tangannya. Lisannya tidak menyakiti orang, tangannya tidak mengambil haknya orang. Itulah orang Islam yang sebenarnya. Maka Nabi SAW membawa akhlak Islam kepada ini umat. Innama bu'istu liutammima makarimah akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak Nabi hebat, akhlak Nabi unggul. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wahai Muhammad, kamu benar-benar berada dalam akhlak yang besar dan mulia. Sehingga pada saat itu orang-orang di luar Islam melihat akhlak Nabi bergetar jantungnya karena indahnya akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Bagaimana dia memusuhi Islam? Bagaimana dia keras kepada Islam? Perlawanannya sangat dahsyat kepada Islam. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia melihat akhlak Nabi, ketika dia melihat dakwah Nabi dengan akhlak yang mulia, maka subhanallah, orang sekeras Umar luluh hatinya. Bahkan ketika keislaman Umar diberitakan di masyarakat Mekah, orang-orang tidak percaya dan mereka mengatakan, inna Umar bin Khattab ahabbu an aslama bin Khattab. Kalau keledainya Umar masuk Islam, kita boleh percaya. Tapi kalau Umar masuk Islam, tidak mungkin. Tapi karena akhlak Nabi, akhirnya Umar bin Khattab memeluk Islam, menjadi pembela Nabi, memperjuangkan Nabi. Bahkan Nabi katakan, "Lau kana min ba'di nabi lakana nabiyyan." Andaikan setelah aku ada seorang nabi, maka Umar yang pantas menjadi nabi setelah aku. Dan saat ini makamnya di samping Rasulullah SAW di Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Kenapa ini terjadi? Karena akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal, musuh keras Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi berkat akhlak Nabi, suasana agama yang diamalkan dengan baik oleh orang-orang Islam pada saat itu, sehingga Ikrimah bin Abu Jahal tidak tahan untuk berlama-lama dalam kekufuran. Padahal dulu dia pernah bersumpah demi Lata dan Uzza, saya tidak akan pernah ikut Muhammad. Tapi apa yang terjadi? Dia menjadi pembela Nabi, dia ikut bersama Nabi, dia menjadi pejuang Islam. Orang-orang yang pernah mendengar sumpahnya bertanya, wahai Ikrimah, kenapa kau masuk Islam? Kenapa kau ikut Muhammad? Sedangkan dulu kau pernah bersumpah di depan berhala, apapun yang terjadi tidak akan pernah. Maka dia katakan, saya tidak pernah masuk Islam, tapi manisnya Islam yang masuk ke hati saya. Manisnya Islam, indahnya Islam, akhlaknya orang-orang Islam yang ada pada saat itu menggetarkan jiwa dia sehingga dia tidak mau berlama-lama dalam kekufuran. Itulah pentingnya umat Islam memperbaiki akhlak. Akhlak itu nomor satu. Akhlak itu adalah buah daripada amal kita. Ana za'imun bi baitin fi rabbil jannah liman taraka al-qira'a wa lam yakun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bersaksi, aku melihat seseorang yang punya rumah di pinggiran surga. Untuk siapa itu? Liman taraka al-qira'a wa lam yakun. Itu rumah untuk orang yang
surga bagi siapa yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Wa nazaimu bi baitin fi a'la jannah, dan aku melihat rumah di atas surga di tingkat yang paling tinggi. Untuk siapa itu? Liman hasuna khuluquhu, untuk orang-orang yang punya akhlak mulia. Yang punya akhlak mulia, dia mendapatkan derajat yang paling tinggi di surga. Marilah kita perbaiki hubungan kita kepada Allah dengan ibadah sebaik-baiknya, dan kita jaga lisan kita, kita jaga tangan kita, kita jaga hati kita. Jangan bertengkar satu dengan yang lain. La tahasadu, jangan kalian saling hasad. Wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Wala tanakaru, jangan kalian saling bertengkar. Wa kunu ibadallahi ikhwana, tapi jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Kenapa? Al-hasad yaqulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Karena kebencian kita kepada saudara kita, permusuhan kita kepada saudara kita akan melalap amal baik kita sebagaimana api melalap kayu bakar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل
Assalamualaikum warahmatullahi